Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita masih boleh beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang tali sifat. Tema kita di pagi hari ini adalah tali sifat, saudara. Mungkin saudara bertanya, apa itu tali sifat, saudara? Nah, pagi ini kita akan belajar apa yang dimaksud oleh tali sifat di dalam kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan bekerja sama di pagi hari ini. Kita akan baca bersaut-sautan. Saya baca ayat yang ganjil, saudara akan baca di dalam ayat yang genap. Begitu seterusnya sampai pada ayat yang ke-9. Amos pasal 7. Demikian bunyi firman Allah. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ulangi saudara, sama-sama. 2, 3. Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Ayat 4. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Saudara perhatikan di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-9. Ini yang menjadi pembahasan kita di pagi hari ini. Firman Allah berkata, inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. 2, 3. Ayat yang ke-9. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Saya rindu kita baca bersama-sama sekali lagi. Di dalam ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama dengan suara keras di dalam ayat yang ke-8. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi, saudara. Puji Tuhan, saudara. Firman Allah ini Tuhan taruh di hati saya
bagaimana penglihatan yang dialami oleh Amos. Kalau kita baca di dalam Amos pasal yang ke-7 ini, Amos mendapat 3 kali penglihatan, saudara. Penglihatan tentang Israel. Penglihatan yang pertama kita sudah baca di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Yaitu dikatakan suatu bala yang akan terjadi kepada Israel. Yaitu belalang pelahap yang akan melahap setiap tanaman mereka. Itu penglihatan yang pertama. Kemudian penglihatan yang kedua, yaitu di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Bagaimana Amos melihat api yang menghanguskan seluruh ladang bangsa itu. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan, di dalam penglihatan yang pertama dan kedua, Amos memohon kepada Tuhan. Amos berseru kepada Tuhan. Sehingga kalau saudara perhatikan di dalam penglihatan yang pertama, di dalam ayat yang kedua, bagaimana Amos berkata, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Dan Tuhan mendengar seruan permohonan daripada Amos. Sehingga di dalam ayat yang ketiga dikatakan, menyesallah Tuhan karena hal itu. Sehingga itu tidak jadi menimpa kepada bangsa Israel, saudara. Nah, di dalam penglihatan yang kedua, Amos pun melakukan hal yang sama. Di dalam ayat yang kelima, maka Amos berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Dan Tuhan mendengar seruan daripada Amos, permohonan daripada Amos. Tetapi saudaraku, saudara perhatikan di dalam penglihatan yang ketiga, Amos berdiam, saudara. Amos tidak lagi memohon, Amos tidak lagi meminta belas kasihan Tuhan. Sehingga firman Allah datang di dalam penglihatan yang ketiga. Bagaimana Tuhan berkata di dalam ayat 8 yang sudah kita baca bersama, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel, saudara. Nah, penglihatan yang ketiga ini adalah vonis bagi bangsa Israel. Tuhan menjatuhkan hukuman karena apa? Bangsa Israel tidak memenuhi standar yang Tuhan berikan, saudara. Israel tidak memenuhi ukuran yang Tuhan berikan. Kalau saudara bandingkan dengan Wahyu pasal yang ke-1, saudara, dikatakan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Yang diukur bukan orang luar. Kalau saudara baca di dalam ayat yang kedua, saudaraku, saudara akan menemukan dikatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Yang diukur, kata firman Allah, adalah orang-orang yang beribadah di dalamnya. Seperti tongkat pengukur. Jadi Tuhan ada alat yang Tuhan pakai untuk mengukur, saudara. Nah, di dalam Amos, kalau kita kembali di dalam ayat pokok kita, saudara, bagaimana Tuhan mengukur bangsa Israel sesuai dengan standar yang Tuhan sudah tentukan. Dan ternyata, saudaraku, Israel tidak memenuhi standar atau ukuran yang Tuhan berikan. Di akhir zaman, saudaraku, mau tidak mau gereja akan diukur. Mau tidak mau umat Tuhan akan diukur. Siap atau tidak siap, kita akan diukur, saudara. Dan itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-8, di dalam Amos pasal yang ke-7
ke-7 ayat yang ke-8. Bagaimana dikatakan sesungguhnya aku menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi, saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan tali sifat, saudara? Saya lihat dalam kamus dikatakan tali sifat itu adalah alat pengukur yang terbuat dari logam atau timah dan tali yang dipakai oleh tukang batu atau tukang bangunan untuk memastikan kelurusan dari sebuah tembok, saudara. Saya renungkan tentang tali sifat ini, saudara. Tali sifat ini mungkin seorang tukang bangunan dia akan lebih mengerti, saudara. Ketika tukang bangunan akan mengukur kelurusan sebuah tembok, saudara, maka ada tali yang dipakai. Atau mungkin yang saya sering lihat ada benang, saudara. Di bawahnya mereka ikat batu, ya, supaya menentukan akan kelurusan dari sebuah bangunan. Nah, tali sifat ini fungsinya adalah untuk mengukur kelurusan, ya, dipakai untuk mengukur kelurusan, dipakai oleh tukang batu untuk memastikan kelurusan sebuah tembok. Dan tali sifat ini juga dipakai, saudara, untuk mengukur kedalaman. Kita ingat bagaimana ketika Petrus semalam-malaman dia mencari ikan, saudara. Firman Allah berkata, walaupun dia punya ilmu sebagai seorang nelayan, dia punya pengalaman yang cukup sebagai seorang nelayan, tetapi saudara, semalam-malaman dia tidak menemukan apa-apa. Lalu Tuhan datang dan perintahkan kepada Simon Petrus untuk apa? Melabuhkan jalannya di sebelah kanan, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Nah, tali sifat ini, saudara, dipakai juga untuk mengukur kedalaman. Jadi tali yang ada logam di bawahnya atau timah atau ada barang apa yang berat, saudara, ini dilemparkan, lalu itu akan mengukur kedalaman, saudara. Nah, tali sifat ini punya fungsi dua, saudara. Dia mengukur kelurusan dan dia juga mengukur kedalaman. Begitu juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudara. Tidak peduli berapa lama saudara ikut Tuhan, kenal Tuhan, saudara menjadi umat Tuhan, tetapi yang akan Tuhan ukur apakah saudara berjalan lurus di hadapan Tuhan atau tidak. Apakah saudara bertumbuh lebih dalam dengan Tuhan atau saudara masih tetap jadi Kristen yang di tepi pantai, saudara. Saudara lihat Kristen yang di tepi pantai, saudara. Sebab itu Tuhan bilang bertolak ke tempat yang dalam. Saudara, kalau ada di tepi pantai di sini di Siau banyak sekali pantai. Saudara, kalau mau bermain-main dengan pasir, saudara berdiri saja di tepi pantai. Nah, Kristen tepi pantai ini, saudara, dia berdiri. Kalau ombak datang, kadang-kadang basah, kadang-kadang kering, saudara. Nah, yang di tepi pantai itu seperti itu. Tapi kalau dia bertolak ke tempat yang dalam, pasti dia basah, saudara. Nah, Kristen di tepi pantai seperti itu. Kadang-kadang basah, kadang-kadang kering, saudara. Kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak setia. Kadang-kadang mau melakukan firman, kadang-kadang tidak mau melakukan firman. Itu Kristen yang di tepi pantai, saudara. Tapi Tuhan mau ketika tali sifat itu diukur, saudara, Tuhan mau kekristenan yang bertumbuh ke dalam, saudara. Nah, kalau orang yang suka diving, orang yang suka menyelam, saudara, mereka tidak akan melihat keindahan laut, saudara, ketika mereka ada di permukaan. Tetapi mereka akan melihat keindahan laut justru ketika mereka diving atau mereka menyelam ke tempat yang dalam, saudara. Maka mereka akan melihat keindahan yang ada di dalam laut itu, saudara. Begitu juga di dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita bertumbuh semakin dalam dengan Tuhan, maka kita akan menikmati keindahan di dalam Tuhan, saudara. Kita akan menikmati pengalaman-pengalaman yang indah di dalam Tuhan, saudara. Nah, tali sifat ini dia yang akan mengukur, saudara.
Dan firman Allah ini datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Amos. Kenapa sampai Israel tidak memenuhi standar daripada Tuhan? Coba kita lihat di dalam Amos pasal yang keempat. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, saudara. Kita akan menemukan bahwa ibadah Israel adalah ibadah yang jahat, kata firman Allah. Tetap beribadah. Sebab itu Tuhan bilang apa kepada Israel? Bangsa ini beribadah kepadaku, tapi hatinya menjauh daripadaku. Celaka sekali, saudara. Masih tetap beribadah, masih suka beribadah, tetapi di pemandangan Tuhan, ibadah mereka adalah ibadah yang jahat, saudara. Kenapa sampai Tuhan menilai bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang jahat? Kita perhatikan ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dikatakan di sana di dalam Amos pasal 4. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat ke Gilgal. Dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi. Dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi. Maklumkanlah persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita menemukan, saudara, bagaimana Allah sangat tersinggung dengan ibadah daripada bangsa Israel. Kenapa? Mereka tidak ada penghormatan terhadap korban yang mereka berikan kepada Tuhan, saudara. Alkitab berkata bahwa roti harus roti yang tidak beragi. Tapi di dalam Amos ini Tuhan bilang, kasih jongonipe roti yang beragi. Beking jongonipe suka-suka. Apa tuh ngonipe mau? Beking jong. Dia katakan, bukankah yang demikian yang kamu sukai, hai orang Israel? Tuhan marah kepada bangsa Israel. Karena apa? Mereka tidak mempunyai penghormatan tentang korban-korban yang diberikan. Tetap beribadah, tetap datang ke gereja, tetapi tidak ada penghormatan terhadap Tuhan. Dan ini yang Israel lakukan, dan itu jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Tuhan bilang, perbuat perbuatan jahat. Ngoni mau datang di Betel, mau datang di Gilgal, beking jo ngoni pesuka. Perbuatan jahat apa ngoni mau beking jo. Bagaimana Allah sangat tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka lupa, saudaraku, bahwa Allah sudah banyak menolong di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah banyak melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang ada di Mesir, saudara. Pada waktu mereka akan menyeberang, lari dari kejaran Firaun dan tentara-tentaranya, saudara. Bagaimana Allah mengadakan mujizat? Di depan mereka ada laut Teberau, di belakang ada musuh yang mengejar. Mereka tidak tahu mau lari kemana, tetapi mereka tetap berjalan maju, dan Tuhan mengadakan mujizat. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya, maka laut Teberau terbelah dua dan bangsa Israel diluputkan. Itu mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Mujizat yang pertama yang sudah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel, saudara. Sebaliknya bagi tentara-tentara Firaun, ketika mereka akan menyeberang laut Teberau, maka saudaraku, laut kembali menjadi satu dan memakan habis tentara-tentara, saudara. Bangsa Israel lupa ketika dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, mereka tidak ada lagi penghormatan terhadap korban-korban yang mereka bawa kepada Tuhan, saudara. Sehingga kalau saudara lihat di dalam Amos pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11,
Bagaimana penglihatan ini ditujukan kepada Raja Yerobeam? Dikatakan apa? Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak, yang pada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Ayat 11. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ini hukuman yang Tuhan jatuhkan. Kenapa? Karena mereka ada ilah-ilah yang lain. Mereka mendirikan tugu-tugu pengorbanan. Mereka memberikan korban-korban kepada hal-hal yang lain, saudara. Mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Mereka membuat alat cemburu dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Allah kita adalah Allah yang maha kasih, saudara. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang tidak dapat dipermainkan. Allah kita adalah Allah yang maha kasih, tetapi dia juga Allah yang cemburu, saudara. Nah, ini yang dilakukan. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak yang akan dilicin tandaskan, saudara. Tuhan akan hancurkan. Karena apa? Mereka tidak ada lagi penghormatan terhadap korban-korban yang harus mereka bawa di rumah Tuhan, saudara. Mereka anggap itu biasa. Dan kalau saudara lihat di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-1, saudara. Bagaimana firman Allah berkata di dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi 3 ayat yang ke-1. Firman Allah datang kepada bangsa Israel. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Kalau saudara perhatikan di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-1 dikatakan, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapan. Nah, di dalam kata ini kita akan ingat perkataan daripada Yohanes Pembaptis. Dia katakan, aku hanyalah suara yang meluruskan jalan bagi Tuhan, saudara. Nah, hamba-hamba Tuhan pakai untuk menyerukan, untuk memberitakan, untuk menyampaikan, saudara, firman Tuhan, untuk meluruskan jalan bagi Tuhan, kata firman Allah. Tetapi ada satu waktu firman Allah, Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya, saudara. Kalau saya bayangkan, saudara, dengan kata-kata ini, dengan mendadak, saudara. Jadi ada inspeksi mendadak, saudara. Tiba-tiba Tuhan masuk di bait Allah. Ada inspeksi mendadak. Tidak ada pemberitahuan, saudara. Kalau ada di satu kantor, tiba-tiba atasan datang, saudara, ada pemeriksaan mendadak, saudara. Kalang kabut, saudara, kalau tidak ada hal yang beres di situ. Tidak usah jauh-jauh, kalau KPK datang, BPK datang, tiba-tiba tidak ada persiapan, lalu tiba-tiba dia datang, saudara, maka akan kedapatan hal-hal yang tidak benar di dalam. Nah, Tuhan dikatakan dengan mendadak, tidak kasih tahu, saudara, dengan mendadak dia dikatakan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke dalam bait Tuhan. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam, saudara. Nah, tali sifat ini akan mengukur, saudara, kelurusan bangsa Israel, kedalaman pengiringan mereka kepada Tuhan. Maka di dalam Wahyu tadi sudah kita baca bahwa Tuhan akan mengukur di dalam bait Tuhan. Gereja Tuhan akan diukur, saudara. Apakah mereka memenuhi standar yang Tuhan berikan? Bangsa Israel ada bangsa pilihan Allah, tetapi mereka juga adalah bangsa yang keras kepala, saudara.
keras tengkuk, bangsa yang sulit diajar. Itu sebabnya Amos melihat di dalam penglihatan yang ketiga bagaimana Tuhan akan datang mengukur dengan tali sifat, saudara. Kalau kita lihat di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, Tuhan bilang apa di sana? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa, saudara. Ternyata kalau hidup tidak sesuai dengan standar yang Tuhan berikan, dikatakan firman Allah, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kalau kita bandingkan dengan Amos pasal yang ke-7, bagaimana di dalam penglihatan yang pertama datang belalang untuk apa? Melahap. Penglihatan yang kedua ada api yang menghanguskan. Tetapi karena permohonan Amos, maka Tuhan menyesal. Tuhan tidak jadi menimpakan. Tetapi saudaraku, di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, Tuhan ajar kepada bangsa Israel supaya mereka tahu menghormati korban-korban yang Tuhan sudah tetapkan, yang sudah Tuhan atur, yang Tuhan sudah gariskan di dalam kebenaran firman Allah. Ukuran itu, aturan itu yang harus saya dan saudara patuhi. Bukan buat aturan sendiri, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Korban-korban, sehingga saudaraku, ibadah kita merupakan ibadah yang berkenan di hati Tuhan, saudara. Menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan, ketika kita melakukan dengan benar korban-korban yang sudah Tuhan tetapkan, maka firman Allah berkata, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, saudara. Jadi Tuhan menentukan aturan bukan untuk menyengsarakan kita, bukan untuk membuat kita miskin, tetapi tujuan Allah di dalam setiap kehidupan umat Tuhan adalah untuk memberkati umat Tuhan itu, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketaatan terhadap kebenaran firman Allah. Satu waktu mau tidak mau, tali sifat itu akan datang dan mengukur kehidupan kita, saudara. Apakah kehidupan kita lurus atau tidak, saudara? Yesaya pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Firman Allah berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Saudara garis bawahi tentang berdiri tegak di hulu gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kita kembali ke ayat 2, saudara.
berkata, ini nubuatan. Pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Ada kejujuran, ada kelurusan, ada kebenaran. Dikatakan gunung rumah Tuhan ini akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan akan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Satu waktu bangsa-bangsa akan berduyun-duyun, kata firman Allah. Akan ada gelombang yang besar yang akan datang mencari Tuhan, saudara. Itu sebabnya firman Allah berkata, wahai celaka bagi kamu yang terdahulu akan terkemudian, saudara. Akan ada gelombang yang besar yang akan datang, di mana berduyun-duyun mereka ke sana. Dan ayat yang ketiga dikatakan apa, saudara? Tadi kita baca, suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Supaya apa? Mereka mendapat pengajaran, saudara. Supaya apa? Mereka mengerti jalan-jalan Tuhan. Supaya mereka berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Sebab dikatakan dari Sion, dari rumah Tuhan keluar pengajaran, saudara. Dari mana saudara mau tahu itu benar atau tidak? Dari firman Allah. Dari mana saudara tahu itu betul atau tidak? Dari pengajaran firman Allah. Jadi tali sifat itu adalah firman Allah, saudara. Firman Allah adalah ukuran di dalam hidup kita. Setiap ketentuan, setiap ketetapan yang diatur oleh firman Allah tidak dapat dirubah oleh manusia. Tidak dapat diatur oleh manusia. Yang akan menentukan kita tegak berdiri atau tidak adalah firman Allah, saudara. Itulah tali sifat yang akan mengukur di dalam kehidupan kita. Yang akan mendefinisi daripada tegak adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Suatu menara yang miring tidak dapat bertahan lama. Satu waktu pasti roboh. Saudara perhatikan kalau bangunan miring, saudara. Lambat atau cepat pasti roboh. Saudara di Jakarta, di Dufan, kalau saudara pergi ke dunia fantasi. Di situ ada rumah miring, saudara. Rumah miring. Kalau saudara masuk ke dalam, saudara, memang rumah itu miring. Pusing di dalam, saudara. Saudara tidak tahu mau jalan keluar di mana. Sebab rumah itu miring. Nah, definisi daripada berdiri tegak adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebuah bangunan kalau dia miring, sebuah menara kalau dia miring, pasti akan roboh, saudara. Itu sebabnya Hosea 14 ayat yang ke-10, coba kita lihat. Di dalam Alkitab itu ada dikatakan penutup. Di situ dikatakan, saudara buka dalam Alkitab, dikatakan, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ, saudara. Jadi jalan Tuhan dikatakan oleh firman Allah adalah lurus dan orang benar dia akan menempuhnya, saudara. Tetapi pemberontak tergelincir di situ, saudara. Jadi tali sifat Tuhan adalah firman Allah. Ketika ada kehidupan yang bengkok, ketika ada kehidupan yang tidak lurus, maka itu akan diluruskan oleh Tuhan. Kita bersyukur lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hidup kita yang tadinya tidak lurus, hidup kita yang tadinya tidak berkenan, hidup kita yang tadinya penuh dengan dosa, saudaraku. Oleh karena kasih karunia firman Allah berkata, Tuhan sudah menebus kehidupan saya dan saudara, sehingga kita diluruskan, saudara. Tetapi kalau kita menghargai pengorbanan Kristus, firman Allah berkata betul, keselamatan kita terima dengan cuma-cuma. Tetapi setelah kita menerima keselamatan itu, saudara, firman Allah berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, saudara. Lewat firman Allah, kita mau kehidupan kita diubah oleh Tuhan. Sehingga ketika tali sifat Tuhan diukur di dalam kehidupan kita,
kita didapati, saudaraku, mempunyai tingkat kebenaran di dalam hidup kita. Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, maka ketika tali simpan itu diukur di dalam kehidupan kita, maka kita didapati adalah orang-orang yang lurus dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Itu sebabnya firman Allah berkata, ada beberapa hal yang saya catat di sini yang perlu kita jaga di dalam hidup kita. Panca indera kita ini harus kita jaga. Panca indera itu apa? Mata, telinga, hidung, mulut. Itu harus jaga. Dan juga apa yang harus kita jaga? Hati, saudara. Perlu kita jaga supaya kehidupan kita lurus di hadapan Tuhan. Motivasi hati, saudara, Tuhan tahu. Firman Allah berkata, manusia melihat dari rupa, tetapi Allah tidak melihat dari rupa. Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Itu sebabnya manusia tidak bisa berbohong. Manusia tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Manusia tidak dapat menipu Tuhan, saudara. Sebab semuanya, kata firman Allah, itu terbuka di hadapan Tuhan. Itu terbuka, saudara. Ada satu waktu seorang ibu sudah tua, dia berdoa di kota Tondano waktu kami pemuda. Dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan, Engkau punya re'en untuk kemuliaan. Engkau punya re'en. Dia bahasa, saudara, bahasa pasar, bahasa hari-hari, tapi mengandung makna yang dalam. Tafia-fia, semua terbuka di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau, ketika tali sifat Tuhan datang mengukur dalam hidup kita, motivasi hati juga harus dijaga. Kita lihat dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20, saudara. Firman Allah berkata di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 dikatakan sampai ayat yang ke-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saya tidak bahas satu demi satu, saudara. Tetapi kita dapat mengerti apa yang Tuhan tidak mau di dalam hidup kita. Sebab hal-hal yang dicatat di dalam Markus 7 dikatakan itulah yang akan menajiskan kehidupan kita. Sebab itu kita jaga hati kita. Sebab hati ini adalah terminal di dalam hidup kita. Sehingga ketika tali sifat itu datang mengukur dalam hidup kita, kita didapati sebagai orang-orang yang memenuhi standar daripada Tuhan, saudara. Yang kedua, Tuhan mau di dalam kehidupan kita, jaga lidah kita, saudara. Jaga lidah kita. Alkitab berkata di dalam Yakobus dikatakan lidah adalah anggota yang kecil, tapi dia dapat merusak. Dengan lidah yang kecil kita dapat memberkati, tetapi dengan lidah yang kecil juga kita dapat mengutuk, saudara. Yesus pernah berkata, dari perkataanmu engkau dibenarkan atau engkau akan dihukum, saudara. Itu sebabnya anak Tuhan jangan sembarang bicara, saudara. Sebab di dalam mulut kita ada kuasa. Jaga lidah. Jaga telinga kita. Jangan suka mendengar berita-berita yang akan merugikan iman kita. Tapi biarlah kita mempunyai telinga seorang murid yang mau mendengar kebenaran firman Allah. Jaga pikiran kita. Biarlah pikiran kita adalah dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Filipi 4 ayat yang ke-8, saudara.
Filipi 4 ayat yang ke-8. Biarlah kita berpikir yang benar, saudara. Firman Allah berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, saudara. Ini yang Tuhan mau, saudara. Biar pikiran Kristus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang berikut, biarlah kita ada tindakan yang benar, bertindak dengan benar. Muaranya semua yang kita lakukan, semua hanya untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan jangan dengan setengah hati, saudara. Jangan dengan terpaksa, jangan dengan bersungut-sungut, jangan dengan mengomel. Tetapi firman Allah berkata, segala sesuatu yang kita perbuat dengan segenap hati, saudara. Kalau mau berkorban dengan segenap hati. Korban itu bukan hanya uang, saudara. Korban waktu, korban pikiran. Yang paling susah korban perasaan, saudara. Banyak kali gagal di situ, termasuk saya. Korban perasaan itu tidak gampang, saudara. Ada banyak kali iblis taruh panah api, merusak hati kita, perasaan kita. Sehingga saudara, yang tadinya kita punya niat yang baik, yang tadinya kita punya maksud yang baik, kita melenceng, saudara. Tetapi firman Allah berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, saudara. Kalau segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan, kita tidak akan kecewa, saudara. Tapi kalau kita lakukan hanya untuk manusia, saya pastikan pasti kita kecewa, saudara. Tetapi kalau segala sesuatu kita lakukan untuk manusia, untuk Tuhan, saudara, kita tidak akan kecewa. Biarlah Tuhan menolong saya dan saudara, sehingga ketika tali sifat itu datang, mengukur di dalam kehidupan saya dan saudara, kita didapati sebagai orang-orang yang menghormati Tuhan. Kita didapati sebagai orang-orang yang hidup dalam standar kebenaran firman Allah. Kita didapati sebagai orang-orang yang melakukan firman Allah. Sebab firman Allah berkata, ukuran yang kamu pakai itu juga yang akan diukurkan kepadamu. Mau tidak mau, saudara, gereja Tuhan akan diukur, saudara. Tuhan yang tahu apakah kita memenuhi standar atau tidak, saudara. Tetapi Tuhan kiranya menolong saya dan saudara, sehingga semakin hari kehidupan kita semakin sesuai dengan standar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mari kita jadi pelaku firman Allah, bukan hanya pendengar saja yang menentukan, saudara. Dikatakan, bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Bila masa sudah ditetapkan, kau kan lihat wajahnya yang indah. Langkah pertama penting, tetapi lebih penting langkah yang terakhir. Itu sebabnya mari saya dan saudara jadi pelaku firman. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang mau melakukan firman Allah dengan benar. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan.